Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas mata kuliah Manajemen Inovasi dan Pengetahuan. Di presentasi kali ini, kami akan mencoba mempresentasikan secara singkat bagaimana praktek atau implementasi Organizational Learning dan Knowledge Management di PT Krakatau Steel Perseroan Terbuka. Nah, PT Krakatau Steel merupakan perusahaan baja terbesar di Indonesia yang berdiri pada tahun 1970. Perusahaan ini merupakan badan usaha milik negara, sehingga 80% sahamnya dikuasai oleh negara dan 20% sisanya dimiliki oleh publik. PT Krakatau Steel memiliki 11 anak perusahaan, baik bergerak di bidang konstruksi, energi, logistik, dan lain-lain. Salah satunya adalah PT Krakatau Tirta Industri atau KTI, yang merupakan anak usaha yang bergerak di bidang distributor dan pengelolaan air. Perusahaan ini merupakan perusahaan kontribusi profit terbesar terhadap perseroan. Pada tahun 2009 dan tahun 2011, PT Krakatau Steel masuk menjadi finalis MAC Award, yaitu penghargaan yang diberikan kepada perusahaan yang mengimplementasikan knowledge management dengan baik. Namun, PT Krakatau Steel belum menjadi pemenangnya. Malah dilaporkan pada tahun 2011 hingga tahun 2019, PT Krakatau Steel selalu mengalami kerugian. Maka dari itu, sejak tahun 2020, tepatnya tanggal 28 Agustus, PT Krakatau Steel resmi meluncurkan identitas baru, mulai dari logo hingga nilai-nilai perusahaan. Terhitung sejak kuartal pertama tahun 2020, Krakatau Steel kembali meraih laba setelah 8 tahun terakhir ini mengalami kerugian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Pak Joni terkait dengan implementasi OL di Krakatau dengan kerangka Fifth Discipline dikemukakan oleh Peter Senge. Yang pertama, personal mastery Krakatau yang telah dibangun melalui jajaran direksi yang berkompeten, beserta karyawan yang telah diseleksi secara ketat. Selain itu, pengusahaan pribadi ini juga diberikan fasilitas berupa program pengembangan, yaitu self-learning dan assignment. Kemudian mental model, selain nilai-nilai perusahaan yang berupa akhlak yang dibangun menjadi satu model mental, ini juga diperkuat dengan program-program berupa training dan transformasi serta restrukturisasi organisasi. Ketiga, ada team learning, dengan Krakatau membentuk beberapa unit bisnis, anak perusahaan, direktorat, departemen. Diharapkan ini akan menjadi unit-unit tim pembelajar untuk mencapai visi dan misi masing-masing unit, yang diperkuat dengan program workshop dan job rotation. Keempat, ada shared vision. Masing-masing unit tadi akan bermuara pada satu visi utama, yaitu visi perusahaan, menjadi perusahaan yang berdaya saing, menguntungkan, dan perusahaan terpercaya. Yang terakhir ada system thinking, yang merupakan satu kesatuan dari keempat pilar tadi. Di sini Krakatau memfasilitasi setiap unit pihak yang berkepentingan dengan program coaching and counseling untuk menciptakan satu dialog yang diharapkan nantinya akan membentuk diskusi untuk mencapai suatu keputusan-keputusan penting perusahaan. Walaupun kami menilai bahwa organization di Krakatau telah diimplementasikan relatif cukup baik, tentunya risiko yang ada dan potensi ketidakpastian tetap menjadi tantangan-tantangan dalam implementasi ini. Adapun tantangan tersebut kami rangkum seperti risiko keuangan, karena kita tahu Krakatau masih dalam kondisi laba rugi defisit beberapa tahun belakangan, kemudian penolakan karyawan terhadap sesuatu yang baru, ini biasanya SDM-SDM yang sulit untuk berkembang dan tergolong tua dan tidak mau belajar. Terus ada kurangnya interpersonal pegawai dalam kesuksesan tim. Karena pada dasarnya banyak sekali pegawai-pegawai yang hanya fokus pada kesuksesan individu, fokus pada manfaat pribadi, bukan untuk kesuksesan bersama atau tim. Dan terakhir itu kurangnya program leadership untuk para pemimpin. Selanjutnya untuk pembahasan knowledge management akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Dari analisis 4 pilar KM menurut Peter Senge, yang pertama ada people and culture. Krakatau Steel menerapkan pemberdayaan SDM melalui program Transformation Office yang diwadahi oleh 23 anak muda untuk menjadi agen perubahan dengan upaya mendorong ide baru dan melalui visi korporasi core values yaitu akhlak diharapkan dapat membentuk karakter baru dalam mendukung terlaksananya penciptaan budaya perusahaan. Dari sisi manajemen and organization, melalui program HCDP, dilakukan penataan organisasi yang kompetitif, efisien, dan efektif melalui perampingan jabatan dan juga perampingan SDM.
Dari sisi content management system, manajemen pengetahuan yang diterapkan sudah melalui Web Knowledge Management Krakatau Steel dan mewajibkan seluruh pegawainya mengakses web tersebut. Di lain sisi, Krakatau Steel juga telah banyak membangun berbagai macam aplikasi digital. Dan yang keempat, ditinjau dari infrastruktur, baik melalui program hilirisasi produk baja, Krakatau Steel juga mengedepankan semangat sharing ekonomi dan penguatan infrastruktur TIK yang diharapkan mampu membentuk infrastruktur dan ekosistem teknologi guna memperkuat pangsa pasarnya. Selanjutnya, asumsi terkait tantangan pertumbuhan perusahaan 5-10 tahun ke depan ditinjau dari 4 pilar KM. Dari segi people and culture, Krakatau Steel perlu mulai melakukan persiapan regenerasi pegawai berbasis IPTEK atau SDM IPTEK dan memperkuat core values akhlak bagi korporasi dan seluruh karyawan sebagai standar perilaku karyawannya. Berdasarkan Content Management System, perkembangan Business Intelligence atau BI akan sangat pesat dalam kurun waktu 5-10 tahun ke depan. Berdasarkan kebutuhan dan banyaknya tools yang harus dibangun, maka dapat dilihat bahwa kebutuhan perusahaan untuk mengimplementasikan BI ini cukup besar. Berdasarkan Management and Organization, perlunya membangun human capital management berbasis teknologi untuk menjawab kendala yang sering kali dihadapi dalam penerapan organization learning, yaitu birokrasi dan profesionalitas yang juga menjadi momok kendala terbesar dalam perusahaan BUMN. Dari segi infrastruktur, dengan penguatan KM serta hasil dari perbaikan dalam berbagai sektor infrastruktur dan teknologi, Krakatau Steel mampu menjawab tantangan di masa depan dengan mengembangkan aplikasi dan infrastruktur teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan proses bisnis perusahaan agar lebih efektif, efisien, dan optimal, serta mampu memberikan nilai tambah dan berkelanjutan. Nah, lalu upaya apa saja yang dilakukan PT Krakatau Steel guna membangun knowledge management di perusahaannya? Jika kita meninjau menggunakan infrastruktur, sebenarnya perusahaan telah mengupayakan dengan maksimal. Salah satu contohnya adalah budaya organisasi, di mana perusahaan telah memotivasi karyawannya guna menyelarasakan visi misi bersama. Pengadopsian budaya ciri maupun akhlak BUMN juga telah dilakukan di setiap unit di perusahaan. Struktur organisasi telah dilakukan desentralisasi struktur organisasi guna mempermudah komando serta pengontrolan aset perusahaan. Pembentukan unit-unit khusus juga dilakukan oleh perusahaan. Salah satunya adalah unit yang berfokus tentang knowledge management. Infrastruktur teknologi informasinya, unit ini membangun website yaitu KMKS, yaitu Knowledge Management Krakatau Steel. Website ini memediai adanya knowledge transfer atau sharing knowledge, sehingga knowledge management yang dilakukan perusahaan akan terintegrasi serta dapat dimanfaatkan oleh seluruh karyawan. Pengetahuan umum lainnya juga telah dibukukan dan diarsipkan dengan baik oleh perusahaan. Penggunaan bahasa Indonesia pada website maupun seminar atau training adalah salah satu upaya perusahaan supaya knowledge transfer dapat diterima oleh seluruh karyawan. Jika dilihat dari lingkungan fisik, perusahaan telah memfasilitasi dan menciptakan sarana-prasarana dengan baik. Salah satu contohnya adalah adanya ruang meeting, ruang seminar, hall indoor maupun outdoor, adanya perpustakaan, juga kantin yang nyaman bagi karyawan. Lingkungan ini menunjang adanya knowledge management atau transfer ilmu atau pengetahuan pada setiap karyawan yang ada di PT Krakatau Steel. Nah, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Jika banyak kurangnya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.